Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revel Mahdi Rizka Putra Pradana dari kelas 8G nomor absen 27. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang uji zat pada makanan. Nah, alat bahannya itu ada yang pertama gelas aqua yang telah diisi setengah air. Lalu selanjutnya ada 4 sendok tepung maizena, ada sedikit nasi, sedikit roti tidak berselai dan tidak berrasa, jadi roti tawar. Selanjutnya ada telur, ada jeruk nipis, ada betadin atau obat merah, lalu ada pengaduk sendok atau sumpit. Sediakan beberapa lepek atau cawan dan kertas HVS atau kertas buram. Di sini saya menggunakan kertas buram. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap pengerjaan pengujian zat pada makanan. Yang pertama, dihaluskan seluruh bahan makanan yang bisa dihaluskan agar membentuk menjadi sebuah larutan dengan dicampur sebuah air. Nah, yang ini adalah nasi yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan sedikit air sehingga menjadi larutan. Selanjutnya, ini adalah roti yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan sebuah air sehingga menjadi larutan. Ini adalah jeruk nipis yang sudah diperas dan dicampur dengan sedikit air. Ini adalah telur yang sudah dipecah dan sudah membentuk larutan. Dan ini adalah maizena yang sudah dilarutkan dalam setengah gelas air. Dan ini adalah obat merah atau betadin digunakan sebagai penguji. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap pengujian bahan makanan. Yang pertama ada bahan nasi. Selanjutnya ada bahan larutan roti. Yang ketiga ada larutan jeruk nipis. Terakhir ada larutan telur. Untuk ini larutan nasi, yang pertama kita bisa meneteskan 3-4 tetes larutan penguji, yaitu betadin atau obat merah. Kemudian kita bisa mengaduknya. Di sini terlihat bahwa warnanya larutan nasi berubah menjadi ungu atau biru kehitaman, yang menunjukkan bahwa nasi memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke bahan roti. Kita bisa teteskan 3-4 tetes pada bahan roti larutan penguji, yaitu betadin atau obat merah. Lalu kita bisa mengaduknya. Bisa terlihat bahwa larutan roti berubah warnanya menjadi ungu kehitaman, yang menunjukkan bahwa larutan roti memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Oke, yang ketiga kita menuju ke larutan jeruk nipis. Larutan jeruk nipis ditetesi sama 3-4 tetes larutan penguji. Lalu kita mengaduknya. Di sini tidak terlihat bahwa larutan jeruk nipisnya tidak terlalu menunjukkan perubahan warna, yang berarti bahwa larutan jeruk nipis tidak memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Oke, yang terakhir atau keempat kita menggunakan larutan telur. Telur ditetesi 3-4 tetes larutan penguji. Lalu kita mengaduknya. Nah, di sini terlihat bahwa warna dari larutan telur tidak terlalu berubah, yang berarti bahwa telur tidak memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan uji bahan makanan, yaitu menguji kandungan vitamin C yang ada dalam 4 bahan makanan. Yang pertama ada larutan nasi. Yang selanjutnya ada larutan roti. Selanjutnya ada larutan jeruk nipis. Selanjutnya lagi ada larutan telur. Ini ada tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan setengah gelas air sebagai indikator. Dan ini adalah obat merah atau betadin sebagai larutan penguji. Pertama-tama kita akan menguji larutan nasi. Kita tuangkan 1 sendok larutan tepung maizena ke dalam nasi. Kemudian bisa diaduk terlebih dahulu. Setelah teraduk, kita bisa meneteskan cairan obat merah atau betadin kepada larutan nasi 3-5 tetes.
Nah, di sini larutan nasi berubah menjadi hitam, yang berarti bahwa nasi tidak memiliki kandungan vitamin C di dalamnya. Selanjutnya yang kedua kita menuju ke larutan roti. Seperti larutan nasi tadi, larutan roti dituangi 1 sendok maizena larutan tepung maizena, kemudian diaduk dan diteteskan 3-5 tetes obat merah, diaduk kembali. Nah, di sini larutan roti berubah menjadi hitam, ungu kehitaman, yang menunjukkan bahwa roti tidak memiliki kandungan vitamin C di dalamnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke larutan jeruk nipis. Seperti 2 larutan yang sebelumnya, kita juga menuangkan 1 sendok larutan tepung maizena ke dalam larutan jeruk nipis dan diaduk terlebih dahulu supaya merata. Lalu kita teteskan cairan penguji yaitu betadine atau obat merah ke dalam larutan jeruk nipis dan kita aduk kembali. Bisa dilihat bahwa larutan jeruk nipis berubah warna menjadi ungu, yang menunjukkan bahwa jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C di dalamnya. Terakhir kita menguji zat vitamin C pada telur. Seperti 3 bahan sebelumnya, kita juga memasukkan 1 sendok tepung maizena ke dalam larutan telur, lalu bisa diaduk agar tercampur itu merata. Setelah tercampur merata, kita bisa menetesinya dengan cairan penguji yaitu betadine atau obat merah sebanyak 3-5 tetes. Lalu kita mengaduknya dan ya, bisa dilihat kembali bahwa telur tidak berubah warna menjadi ungu atau warnanya tetap putih karena tepung maizena, yang menandakan bahwa telur tidak memiliki kandungan vitamin C di dalamnya. Oke, yang terakhir kita akan melakukan pengujian kandungan lemak pada 4 bahan makanan. Bahannya yang pertama yaitu larutan nasi, yang kedua adalah larutan roti, yang ketiga adalah larutan jeruk nipis, yang keempat ada telur. Nah, alatnya yaitu kertas HVS sebagai indikatornya apakah kandungan makanan itu mengandung lemak atau tidak. Oke, yang pertama kita menguji larutan nasi. Caranya yaitu ambil sebagian larutan, tangannya tidak tercampur apapun ya. Nah, bisa dilihat bahwa dioleskan pada kertas dan biarkan hingga kering. Oke, yang kedua kita menguji larutan roti. Caranya sama seperti larutan nasi. Kita ambil sedikit larutan, lalu kita oleskan pada kertas dan tunggu hingga kering. Ketiga, kita menguji larutan jeruk. Caranya sama seperti 2 larutan yang lalu, yaitu larutan jeruk dioleskan pada kertas dan biarkan kering. Lalu yang terakhir atau keempat, kita menguji larutan atau cairan telur. Caranya seperti 3 larutan yang sebelumnya. Kita mengambil sedikit larutan cairan telur, kita oleskan pada kertas dan biarkan hingga kering. Nah, setelah kering, kita bisa melihat hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa larutan nasi
tidak terlihat, kertasnya tidak menjadi transparan, artinya nasi tidak memiliki kandungan lemak. Nah, ini bisa dilihat, ini larutan roti. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah diletakkan di atas cahaya, larutan yang tadinya dioleskan pada kertas memiliki sedikit transparan, namun tidak sepenuhnya, yakni yang berarti roti memiliki kandungan lemak namun tidak banyak. Nah, yang berikutnya adalah larutan jeruk nipis. Desainnya yaitu, nah, begini. Setelah diletakkan di atas cahaya, kertas yang tadinya diolesi oleh larutan jeruk nipis tidak berubah menjadi transparan, yang menunjukkan bahwa larutan jeruk nipis tidak memiliki kandungan lemak di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir ada larutan atau cairan telur. Hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini setelah diletakkan di atas cahaya, bagian kertas yang tadinya diolesi oleh larutan telur menjadi transparan, yang menunjukkan bahwa telur memiliki kandungan lemak di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan praktek pengujian zat makanan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mempraktekkan pengujian zat pada makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.